Oke, baik. Itu sudah tergabung dengan dosen, saya izin keluar. Selamat ujian. Ya, Bu. Baik, Ibu Rahmayati. Ya, Bu. Bu Nur, dengar suara saya, Bu Nur? Bu Nur Bayani. Ya, Tuan. Baru ada orangnya. saya tadi keluar mana nih, Bu? Nggak kedengar suaranya. Ya, lucu banget lah. Keluar masuk inilah itu. Itulah, keluar masuk aja nih, punya pintu kita nih. Nampak pun wajah tidak sini. Oke. Ya, baik, Ibu Rahmayati. Ya, Bu. Sudah siap untuk kita ujian? Alhamdulillah udah, Bu. Oke. Iya, Ibu sudah persiapkan ayat apa yang mau dibaca? Al-Baqarah ayat 16, Bu. Al-Baqarah ayat 16, Bu Nur. Oke, silakan Bu Rahmayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kama syalil najis. Bu Rahmayati. Ya, Bu. Ibu Rahmayati, tolong dibaca yang benar ya. Ya, Bu. Baik, Ibu coba baca Al-Fatihah aja dulu. Saya mau dengar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin, mana ada alamin? Alamin. Coba ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini nggak panjang. Maliki yaumiddin. Ini tidak panjang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana Bu Nur? Perlu dilatih banyak lagi membaca Al-Quran. Ya, Bu. Ya, Bu Rahma ya. Banyak Ya, Bu. belajar lagi supaya bacaannya benar ya. Ya, Bu. Makhrajul hurufnya itu jangan terbalik-balik. Huruf ini dibaca ini ya. Ya, Bu. Lain artinya nanti. Ya, Bu. Oke, silakan Ibu Rahmayati. Coba peragakan bagaimana mengajar, dimulai dengan membuka, mengisi dan menutup. Ya, Bu. Ibu Rahmayati ada medianya? Tidak ada, Bu. Media pembelajarannya dipakai? Oh enggak. Oke. Silakan.
Apa Ya, Bu. judulnya? Bu, Mengenai apa? Mengenai apa judulnya? hormat dan patuh kepada orang tua, Bu. Oke. Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Hadir semua anak-anak Ibu kan? Gimana hari ini? Sehat semua anak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, pagi ini Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu berdoa bersama. Coba dipimpin oleh Alpin. Coba dipimpin dulu baca doanya. Udah selesai berdoa. Setelah itu Ibu absen dulu anak Ibu ya. Mungkin ada yang nggak hadir, ada yang sakit. Nah, Ibu panggil satu-satu nak Ibu ya. Coba Kartini hadir Bu. Fatmawati hadir Bu. Ya, alhamdulillah anak Ibu hadir semua. Dan sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu tanya pelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat enggak anak Ibu? Iya, masih ingat tentang beriman kepada Allah. Ya. Coba Ibu tanya dulu Kartini. Coba Ibu ingat dulu Kartini. Pelajaran minggu kemarin tentang beriman kepada Allah. Coba rukun iman yang pertama Kartini sebutkan apa saja itu. Ya, bagus anak Ibu, pintar semua. Dan sekarang sebelum Ibu mulai pelajaran terlebih dahulu kita mulai pelajaran yaitu hari ini hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Buka PowerPoint dulu Bu ya. Ya, silakan. Buka PowerPoint. Buka aja, Pak. Iya. Pelajaran kita hari ini anak Ibu, hormat dan patuh kepada orang tua. Anak Ibu ada yang tahu nggak apa itu hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kita harus menghormati orang tua kita karena dia yang mengandung kita dan dia yang membesarkan kita hingga saat ini. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Adapun kompetensi dasarnya, satu, meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cermin dari iman. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, berperilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghormati guru, pegawai sekolah, penjaga kebun, dan orang yang lebih tua. Menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, Ibu, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru apa saja? Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan merawat kita. Kita harus patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Al-Luqman. Contoh sikap menghormati patuh kepada guru apa? Apa itu anak Ibu? Satu, berkata yang santun kepada orang tua. Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Tidak membantah ketika disuruh, mendoakan setiap selesai sholat, mencium tangan orang tua saat pamit. Doa kedua orang tua ada yang tahu nggak anak-anak Ibu? Ya, ada yang tahu.
Doa kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghirah. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Anak-anak Ibu. Bu Rahmawati, coba Ya, Bu. diulang bacaan tadi, Bu. Bacaan yang Ya, Bu. wali-walidayya, bukan wali-wali-wali. Gimana Ibu baca Ya, tadi? Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya. Nah, wali. Yang betul bacanya bagaimana? Wali walidayya. Wali walidayya. Nah, Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah, Bu? ya. Silakan ditutup pelajarannya, Bu. Ya, anak Ibu, dari pelajaran di atas dapat kita simpulkan kita harus patuh kepada orang tua kita. Apabila disuruh, kita tidak boleh membangkang anak Ibu ya. Apabila kita mau pergi sekolah, kita harus pamitan kepada orang tua kita. Pulang sekolah, kita harus pamitan anak Ibu ya. Mungkin pelajaran kita cukup sampai di sini anak Ibu ya. Nanti diulang di rumah anak Ibu ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, udah Bu. Baik, Ibu Rahmayati, ya. Ada berapa, Bu, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ada 4, Bu. Apa aja? Kompetensi pedagogik, Bu. Yang kedua, kompetensi kepribadian, Bu. Yang ketiga, kompetensi sosial. Yang keempat, kompetensi profesional, Bu. Dalam membuat RPP, komponen apa saja yang harus ada? Ya. Komponen RPP. 1. Ya. Enggak ya, cepat. Tadi ya di sini ditulis. Komponen RPP. Bentar, Bu ya. 1, identitas pelajaran, Bu. Ya, Bu. Yang kedua, identitas pelajaran, Bu. Yang kedua, standar kompetensi, Bu. Standar kompetensi, Bu. Yang ketiga, kompetensi dasar, Bu. Kompetensi dasar, Bu. Kompetensi dasar, Bu. Yang keempat, indikator pencapaian, Bu. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar, Bu. Yang ketujuh, alokasi waktu, Bu. Yang kedelapan, metode pembelajaran, Bu. Yang terakhir, evaluasi, Bu. Oke, baik, Ibu Nur, silakan. Oke, coba Ibu beri penjelasan mengapa kita perlu membuat program tahunan, Bu. Bentar, Bu ya. Untuk apa, Mbak? Bentar, Bu. Gimana Bu Rahmayati? Bisa dijawab pertanyaan Bu Nur? Iya, Bu. Tujuannya bukan untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu, Bu, untuk pokok pembahasan, Bu.
Bagaimana langkah-langkah membuat program tahunan? Langkah-langkah membuat program tahunan, Bu ya. Bentar, Bu ya. Langkah-langkah membuat program tahunan. Langkah-langkah program tahunan. Satu, menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas, Bu. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun, pelajaran minggu efektif, dan kalender akademik, Bu. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu belajar efektif. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif, Bu. Oke. Oke. Ya, Bu. Apa yang perlu ketahui tentang IPK? Apa itu Apa? IPK? IPK, Bu. IPK. IPK indikator pencapaian kompetensi, Bu. Ya. Apa keterkaitan IPK itu dengan perumusan tujuan pembelajaran? Ya, Bu ya. Apa tadi, Bu? Apa keterkaitan IPK itu dengan tujuan pembelajaran? Kaitan IPK dengan tujuan pembelajaran, Bu ya. Iya. Bentar, Bu ya. IPK merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, Bu. Lihat kemari, jangan lihat buku. Iya, Bu. Nggak boleh konsep. Oke. Apa saja? Saya tanya ini masih C2 semua ya. Iya, Bu. Beri penjelasan. Beri penjelasan secara sistematis komponen-komponen dalam tujuan pembelajaran itu. C2, Bu ya. Mari lihat. Komponen dalam tujuan pembelajaran. Komponen C2, Bu. C2. C2. Satu. Kenapa, Ibu? Ya, Bu, bentar, Bu. Ya, kemari. Ya, Bu. Ya, oke. Satu apa? Satu, melakukan inferensi, Bu. Kan. Kan, Bu ya. Kan. Melaporkan, membandingkan, Bu ya. Bukan. Pernah Ibu dengar ABCD? Ya, Bu. ABCD pernah Ibu dengar? Pernah, Bu. Apa itu ABCD? Apa tuh, Bu? C2. Satu, pemahaman, Bu. Itu apa A? Pemahaman A. Komponen tujuan harus meliputi atau mencakup 4 hal. A, B, C, D. Menerjemahkan, Bu ya. Menerjemahkan. Mana huruf M? Oh, apa tuh? Persepsi, Bu ya. A, B, C, D. Hah? Tujuan pembelajaran ketika dirumuskan memang berdasarkan indikator.
Ya, Semua Bu. berdasarkan indikator. Karena indikator itu kata kunci ya dalam merumuskan RPP. Ya, Bu. Tujuannya diturunkan, tapi komponen tujuan harus ada 4 perkara. Ya, A, Bu. B, C, D. Apa yang pertama, apa yang kedua, C apa, D apa? Coba baca tujuan pembelajaran Ibu satu. Tujuan pembelajaran, Bu, ya. RPP Ibu. Berperilaku patuh dan dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, Bu. Dah bukan. Ya, Bu. Kalau nggak tahu komponen itulah makanya tidak benar RPP-nya. Tidak sinkron. Ya, Bu. Apa yang pertama? Oh, menerima Coba. dan menjalankan Mari. Coba Ibu temukan di dalam tujuan pembelajaran Ibu kata peserta didik. Ada? peserta Ada didik. kata peserta didik. Ada, Bu. Di dalam bahasa tujuan ada? Ya, ada, Bu. Ada, coba baca. Peserta Rangkaian katanya? Peserta didik mampu satu berperilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, Bu. Kenapa Ibu taruh peserta didik? Kenapa ada peserta didik di situ? Coba beri alasan apa? Ya, Bu. Sepertinya Bu Rahmayati bingung dia sendiri dengan apa yang dia tulis. Enggak, saya tanya kenapa ada peserta didik di dalam kata tujuan. Beri alasan. Melalui proses literasi. Karena itu tujuannya memang untuk peserta didik, Bu. Ya, oke, betul jawabannya. Tapi saya tanya tadi tidak tahu konsep. Itu namanya audiens. Siapa yang menjadi objek dalam pembelajaran? Murid, Bu. Anak peserta didik. Makanya jika tujuan tidak melibatkan peserta didik, berarti satu komponen merumuskan tujuan belum tepat. Iya, Bu. Namanya peserta didik, ya kan? Ya, Bu. Nah, sekarang A, B, C, D. B itu apa, Bu? Singkatan dari B. B apa, Bu? Di dalam tujuan itu ada, cuma saya mau cek teorinya. Nah, apa itu B? Nama B itulah behavior. Pernah tahu Ibu apa definisi behavior? Prioritas, Bu, ya. Prioristik, Apa Bu, ya. behavior? Behavioristik. Behavior apa itu? Dua-duanya nak diajar. Apa itu behavior? Bentar, Bu, ya. Laku. Oke, saya jawab sendiri. Ya, Bu. Bu, tingkah laku itu bagaimana cara memberi rangsangan agar si murid berubah perilaku setelah belajar? Dicontohkan, Bu. Dicontohkan. Oh, baik. Bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada dicontohkan? Coba baca. Melalui apa mereka mencontoh? Mencium tangan, Bu. Bersalaman, Bu. Melalui mencium tangan. Melalui apa? Peragaan. Melalui baca buku. Melalui lihat video. Melalui apa? Sehingga murid bisa mencontohkan. Ya, melihat video, Bu. Buat aja begitu. Melalui nonton video. Iya, Bu. Dan videonya harus ada tentang apa? Jangan tentang Ipin dan Ipin. Tentang video hormat, Bu. Hormat patuh pada orang tua. Orang tua, Bu. Ya, peserta didik mampu mencontohkan perilaku hormat, ya, cium Bu. tangan,
Ya, Bu. Itu masuk bagian apa tadi? Behavior, ya. Ya, Bu. Bu, maka dalam pembelajaran ada 4 komponen tadi. Ya, Sama Bu. juga dengan materi ajar 4 komponen. Tujuan juga 4. Terserah nomor berapa aja. Ya, Bu. Berulang-ulang apa-apa. Nah, maka wajib juga saya teori. Sikit lagi, Bu. 2 lagi, ayo. Tangkap terus. Ya, Bu. Nah, apa nomor 3, Bu? Nomor 3 apa, Bu ya? Ya, B yang B. Sekarang C. apa lagi C C? yang belum tahu. Siapa C? Kecil. Apa? Dah habis waktu. C. Kalau udah habis kasih tahu. Ini lama mesti. Oke, Bu, 2 lagi ya. Oke, conditional, condition, dan degree. Nanti baca lagi ya. Ya, Bu. Apa penjelasan yang lain. Oke, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Rahmayati, sudah cukup untuk Ibu hari ini. Ya, Bu. Silakan keluar dari kelas. Ya, Kita Bu. panggil dengan yang terakhir. Bagaimana? Apa tadi? Kita panggil yang terakhir ya. Iya.